Halo, selamat pagi anak-anak semua. Selamat berjumpa kembali di hari ini. Hari ini kita akan mulai belajar di tema 2 ya. Subtema 1, pembelajaran 1 dan pembelajaran 2. Tujuan pembelajaran kita di hari ini yang pertama, anak-anak dapat menampilkan pola irama sederhana. Tujuan yang kedua, anak-anak dapat menyatakan perkalian sebagai penjumlahan berulang. Dan tujuan yang ketiga, anak-anak dapat menuliskan kegunaan benda dan permukaan benda. Tujuan yang keempat, anak-anak dapat menuliskan aturan di sekolah. Kita langsung pada materi kita yang pertama, menampilkan pola irama sederhana. Anak-anak perhatikan lagu layang-layang berikut. Penciptanya Yanti. Pada lagu ini terdapat pola irama 2/4. Pola irama 2/4 berarti dalam satu birama terdiri atas 2 ketuk. Anak-anak perhatikan penggalan lagu layang-layang ini. Di sini ada 4 birama. Birama yang pertama itu dimulai dari angka 5 sampai angka 3. Kemudian ada garis birama, dilanjutkan lagi birama yang kedua mulai dari angka 4 sampai angka 2 ada garis birama. Kemudian ada angka 1 sampai angka 4 garis birama, itu birama ketiga. Dan birama keempat terakhir ada angka 3 dan angka titik. Nah, ini 4 birama. Sementara 2 ketuknya itu ada di setiap birama. Makanya di situ dibilang pola iramanya 2/4 karena setiap birama dari 4 birama ini ada 2 ketuk. 2 ketuknya itu yang di mana? Misalnya birama yang pertama ada angka 5 dan angka 3, kemudian ada garis di atasnya. Nah, itu menunjukkan ketukan pertama. Kemudian ketukan kedua di situ ada angka 3, kemudian garis. Itu ketukan pertama. Ketukan kedua, maaf ya, itu ketukan kedua. Maka satu birama itu ada 2 ketukan. Loh Bu Guru, kenapa ada 2 angka tapi dibilang 1 ketukan? Yang membedakannya adalah jika tidak ada garis di atasnya maka angka 5 1 ketukan, angka 3 1 ketukan. Tapi karena ada garis di atasnya maka 5 dan 3 itu menjadi 1 ketukan. Kemudian 3 dan 3 menjadi 1 ketukan. Berbeda dengan birama yang kedua, angka 4, angka 2 dan angka 2. Di situ angka 4 dan angka 2 menjadi 1 ketukan karena ada garis di atasnya. Sementara angka 2 hanya 1 ketukan karena tidak ada garis. Dia tidak punya teman, tidak ada garis di atasnya, maka dia 1 ketukan. Anak-anak bisa paham ya? Iya, jadi sama juga dengan birama ketiga. Ada 2 angka, 1 dan 2 garisnya di atas. Berarti itu menunjukkan 1 ketukan. Dan ketukan kedua di angka 3 dan angka 4 karena ada garis di atasnya. Lalu birama yang terakhir, birama 4. Keempat itu ada angka 3 dan titik. Itu menunjukkan, titik juga itu menunjukkan ketukan ya. Jadi ketukan pertama ada di angka 3 dan ketukan kedua ada di titik. Nah, itu yang menunjukkan lagu ini berpola irama 2/4. Biramanya ada 4, setiap biramanya ada 2 ketukan ya. Bisa ya? Iya. Oke, kemudian kita lanjut pada materi yang berikutnya, menyatakan perkalian sebagai penjumlahan berulang. Anak-anak perhatikan bersama. Layang-layang merupakan permainan yang terbuat dari kertas. Perahu kertas juga termasuk permainan yang terbuat dari kertas. Perhatikan penjumlahan bilangan berikut yang sesuai dengan banyak kertas. Nah, di situ ada 3 kelompok kertas. Masing-masing kelompok terdiri dari 4 kertas. 4 ditambah 4 ditambah 4, jadi sama dengan 12 kertas itu. Bilangan 4 dijumlahkan secara berulang. Bilangan 4 dijumlahkan sebanyak 3 kali. 4 ditambah 4 ditambah 4 sama dengan 12. Itu dapat ditulis 3 kali 4. 3 kali 4 dan jawabannya adalah 12. Jadi 3 kali 4 itu sama dengan 12. Kenapa ada angka 3 di situ? Iya, karena 4-nya ini ditambahkan sebanyak 3 kali. Ibu guru mau ingatkan anak-anak bahwa perkalian itu merupakan penjumlahan yang berulang dengan bilangan yang sama. Seperti contoh tadi 4 ditambah 4 ditambah 4. 4-nya ditambahkan sebanyak 3 kali. Maka kalau ditulis ke dalam bentuk perkalian 3 dikali 4. 4 ditambahkan sebanyak 3 kali. Maka bentuk perkaliannya adalah 3 dikali 4. Jawabannya adalah 12.
12. Bisa ya anak-anak? Iya. Kalau sudah, kita lanjut lagi pada materi yang berikutnya, yaitu menuliskan kegunaan benda dan juga menuliskan permukaan benda. Nah, benda, kita mau berbicara tentang benda. Benda itu barang ya, benda itu barang. Yang ada di sekeliling kita itu benda. Anak-anak pasti tahu benda itu apa saja. Benda itu yang ada di sekitar kita, semua benda. Ada benda yang bisa bergerak, ada benda yang tidak bisa bergerak. Nah, di sini di dalam contoh di sini Ayu dan Kak Laras sedang bermain sonda. Ayu dan Kak Laras menggunakan kapur dan pecahan genting. Nah, di sini kapur dan pecahan genting ini adalah benda, masing-masing memiliki kegunaan. Untuk bermain sonda, Ayu dan Kak Laras membutuhkan kapur untuk menggambar kotak-kotaknya. Sedangkan pecahan genting digunakan sebagai pion atau biasa dibilang gacok untuk main itu, sonda itu. Kalau di sini biasa dibilang gicik-gicik kah? Itu. Jadi masing-masing benda itu memiliki kegunaan. Sebagai contoh yang ada di bawah, misalnya sikat gigi. Sikat gigi kita gunakan untuk apa? Menggosok gigi, ya. Atau mungkin misalnya buku dan pensil, handphone yang kita gunakan. Buku dan pensil kita gunakan untuk apa? Menulis, belajar ya, menulis pelajaran, salin itu tugas-tugas ke dalam buku, pensil untuk menulis ya. Jadi setiap benda yang ada di sekitar kita itu memiliki kegunaannya masing-masing. Misalnya piring, sendok gunanya untuk apa? Sendok untuk mengangkat nasi, piring untuk menaruh makanan. Misalnya gelas untuk mengisi air pakai minum. Itu masing-masing benda mempunyai kegunaan. Dan ada benda yang permukaannya terasa halus, ada benda yang permukaannya terasa kasar. Bagaimana cara membedakannya? Dengan cara kita meraba ya. Iya, jika permukaan benda itu kita pegang dan terasa kasar, maka benda itu memiliki permukaan kasar. Tetapi jika benda itu kita pegang dan terasa halus, maka benda itu memiliki permukaan yang halus. Sebagai contoh karung goni. Karung goni itu terbuat dari serat pohon. Jika kita rabah begitu terasa kasar. Jika kita raba itu terasa kasar, maka karung goni ini memiliki permukaan yang kasar. Berbeda dengan 3 contoh yang ada di buku. Di situ ada gelas, ada kaca, dan ada kertas. Nah, ketiga benda ini jika kita raba permukaannya itu halus. Jika kita raba terasa halus, maka 3 benda ini seperti gelas, cermin, dan kertas lipat memiliki permukaan yang halus. Demikian ya untuk penjelasan kali ini. Jadi anak-anak bisa membedakan benda-benda apa saja, kegunaannya masing-masing itu apa, kemudian mana yang memiliki permukaan kasar dan mana yang memiliki permukaan halus. Nah, kita lanjutkan pada materi yang berikutnya, menulis aturan di sekolah. Aturan di sekolah, kita di rumah punya aturan, di sekolah pun punya aturan. Apa saja aturan-aturan yang ada di sekolah? Anak-anak dengarkan baik-baik, Ibu Guru akan menyebutkan. Aturan-aturan yang ada di sekolah yaitu selalu datang ke sekolah tepat waktu. Menggunakan seragam sekolah. Kalau sekarang kan kita lagi belajarnya daring ya, dari rumah. Jadi nanti kalau sudah masuk pasti kita akan mengikuti aturan-aturan yang ada di sekolah. Misalnya datang ke sekolah tepat waktu. Dibilang jam 7, sebelum jam 7 anak-anak sudah datang di sekolah. Tidak bisa lewat. Itu baru namanya kita mematuhi aturan yang ada di sekolah. Mengenakan seragam sekolah dengan lengkap. Pakai baju seragam, misalnya hari Senin Selasa kita pakai putih merah. Hari Rabu Kamis kita pakai kotak-kotak ya, kotak-kotak merah itu. Dan hari Jumat kita pakai batik coklat itu dengan rok pramuka. Kemudian pada saat jam olahraga kita menggunakan baju olahraga. Itu yang dinamakan dengan mengenakan seragam sekolah dengan lengkap. Kemudian ada juga aturan di sekolah yaitu menjaga kebersihan sekolah. Dengan cara membuang sampah pada tempatnya. Kemudian jika kita piket, kita sama-sama membersihkan lingkungan sekolah. Baik di dalam kelas maupun di luar sekolah. Aturan sekolah ini harus kita taati, semua anggota sekolah. Warga sekolah tidak terkecuali Bapak Ibu guru dan anak-anak di sekolah. Kita harus mematuhi supaya apa? Supaya sekolah kita menjadi nyaman, sekolah kita menjadi
bersih. Ya, bagaimana kalau kita tidak mentaati aturan di sekolah? Jika kita tidak mentaati aturan di sekolah, maka kita belajarnya tidak nyaman karena sekolah kotor ya. Jadi dengan menaati aturan di sekolah dapat melatih kita untuk disiplin ya, dapat melatih kita untuk disiplin. Dan kalau kita sudah taat pada aturan akan membuat kita jadi rukun dengan semua warga sekolah. Kalau kita tidak taat itu yang dapat merugikan diri kita dan juga orang lain. Oke, Ibu Guru rasa cukup sekian pembelajaran kita di hari ini ya. Sampai bertemu di pembelajaran berikutnya. Selamat pagi.